Baik rekan-rekan, kali ini saya menjelaskannya lebih ke mikro yang secara teknis nanti akan dijelaskan oleh pengajar lain. Itu ya, saya menjelaskan tentang mikro. Mikronya begini, saya mencarinya ergonomics classroom misalkan. Nah, dari mikro ini saya ketahui bahwasanya ergonomik di dalam classroom itu menyangkut apa saja. Oke, dalam kegiatan ini saya menemukan adanya classroom furniture, kemudian ini merupakan choose issue ya dalam ergonomic classroom. Furniture ini ternyata penting ya dalam physical entrance. Nah, sekarang berapa banyak yang saya temukan di sini? Ini saya masih hanya mencari saja. Dalam konstruk ini ternyata banyak sekali yang sudah mulai mempelajari tentang ergonomik. Tetapi ergonomik itu sebenarnya kayak apa? Oke, misalkan saya ngambil saja salah satu. Ergonomik itu kayak apa? Dalam konsep seperti ini, ternyata kita harus memahami, misalkan pakai tas punggung. Tas punggungnya itu harusnya beratnya berapa untuk anak dengan berat badan sekian. Jadi mulai ada penjelasan di sana. Ini mikro ya, kita bicaranya mikro. Jadi ergonomik untuk apa? Itu ya, mikro. Sebenarnya masih banyak sekali. Sehingga ya lebih jelas lah bahwa anak dengan kondisi budi yang kayak kiri atau kanan atau yang tengah itu jelas. Jelas. Barang bawaannya itu beda banget. Harusnya beda. Itu yang dipelajari. Sehingga berapa kekuatan itu, kapabilitas, kemampuannya berapa, itu sudah dipelajari. Kognitif karakteristiknya. Kalau anak ini itu kegiatannya yang menyenangkan itu apa olahraga, apa dan sebagainya. Dan itu diatur semua oleh ergonomi. Sehingga kalau saya memikirkan misalkan school bags misalkan, itu ya tidak pernah kita teliti, tapi mereka sangat jeli sekali meneliti hal yang semacam ini. Ini mikro, teman-teman. Jadi, ergonomik adalah bangunan yang besar dari lingkungan belajar. Cuman secara mikro itu bisa diterapkan di mana-mana. Bagaimana kerusakan punggung gitu ya. Saat kita benar-benar salah meletakkan tas punggung kita atau backpack kita. Kan ini bisa permanen loh kerusakannya itu. Kan itu enggak kita AB saja. Yang penting tas punggung bermerek, mereknya lumayan. Apalagi kemarin banyak yang mengetahui ada banyak kasus marketing itu di Eiger dan sebagainya. Kita enggak memikirkan masalah adanya kerusakan di tulang belakang, mana di muskuloskeletalnya itu kan kita bisa bisa melihat ya ada kebengkokan itu ya, kebengkokan orang berdiri itu karena tas punggungnya yang salah. Itu tidak pernah dipikirkan. Ini contoh kecil teman-teman, contoh kecil dari learning environment. Jadi jangan dipikirkan learning environment yang dikonstruk oleh ergonomik itu bukan sesuatu yang hanya itu saja, luas sekali. Bahkan mikronya aja sebegitu dalam. Furniture. Apa yang harus dilakukan di furniture? Faktanya. Kursinya itu kayak apa? Apakah sirkulasi darahnya itu bisa dan seterusnya banyak. Ini yang luput dari kita. Kita abai sekali. Mana yang benar gitu ya. Jadi ini yang menjadi kita semakin yakin di tab ini bukan mempelajari tentang ergonomik ya, ergonomik dan lingkungan belajar. Itu sebuah tempat ya, komputer facts, faktanya gitu ya. Faktanya anak membuka itu, membuka usia dan sebagainya, membuka komputer itu berapa.
supaya tidak nyaman ya di punggung, tidak nyaman dan sebagainya. Itu tidak pernah kita teliti sama sekali. Nah, itu yang menarik saya untuk terjun di bidang ergonomik itu karena banyak sekali item-item ya, item-item. Nah, bagaimana viewing distance itu banyak yang kita pelajari. Apakah anak ini bisa belajar dengan sehat? Punggungnya apa enggak menclek ya dalam bahasa Jawa gitu. Itu mungkin rekan-rekan mikro dari ergonomik. Itu masih mikronya. Masih ergonomiknya, belum keilmuan yang lain. Jadi ternyata kita hanya menyebutnya mikro ya, ergonomics classroom. Belum lagi ergonomik apa. Gitu ya. Kita bisa mikro lagi, lebih mikro lagi, mungkin ergonomik furniture ya, furniture untuk X, papan tulis misalkan. Ergonomiknya bagaimana? Ternyata lingkungan belajar itu banyak yang kita pelajari. Rekan-rekan, konsep inilah yang mendasari saya harus bagaimana mewujudkan sebuah kondisi yang nyaman. Kita belajar apakah seperti ini dan seterusnya. Nanti belum lagi ergonomics sound, ergonomics light, cahaya ya, ataupun kita harus memakai apa gitu ya. Ini ergonomics ini masih in the classroom, silakan dipilih. In the classroom masih terpecah-pecah tadi untuk anak-anak dan sebagainya. Ternyata luas banget ya. luas banget. Mungkin ada beberapa ya ergonomik in the classroom itu. Mari kita buka saja yang lainnya. Nah, ini problem. Sekarang yang jadi masalah ergonomik keyboard. Itu berapa? Invest dan sebagainya. Ternyata banyak yang harus kita perhatikan di dalam lingkungan belajar. Rekan-rekan, kalau begitu sebenarnya ergonomi itu adalah sesuatu yang masih luas untuk kita pelajari. Dan kita akan mengarah ke mana, gitu ya. Nah, tentunya tidak bisa saya batasi kemampuan ergonomik di studentnya, di siswa ini ya. Ini tentunya masih banyak harus kita buka lagi. Teman-teman, kayaknya luas juga. Oke, silakan teman-teman mengungkapkan lebih jauh lagi.